selama 1000 tahun terakhir ini, begitu banyak pikiran yang menyerang Kristen. Begitu banyak teori yang melawan iman Kristen. Begitu banyak intelektual yang bermusuhan dengan Kristen. Sehingga mengakibatkan anak-anak kita yang dilahirkan di dalam zaman intelektual ini, mereka sulit pegang teori, sulit pegang iman kepercayaan yang sudah mereka terima sejak kecil. Lalu apa yang terjadi? Yaitu terjadi bentur antara modern science, modern theory, modern culture, and the traditional Christian faith. Iman Kristen yang sudah ber-2000 tahun itu, apakah tetap tahan berdiri melawan serangan daripada kebudayaan, dari filsafat, dan semua ideologi-ideologi yang membenci kekristenan. Makin lama makin banyak orang intelektual berdiri menyeberangi kekristenan, melawan kekristenan, meragukan kekristenan, dan menolak iman orang Kristen. Itu sebab anak muda tidak gampang berdiri tegar untuk memelihara iman Kristen. Apalagi mereka tidak rasa kalau mereka dipanggil untuk membela iman Kristen, mereka dipanggil untuk berjuang secara apologis, mereka dipanggil untuk mempertahankan iman kekristenan. Saya dibesarkan di dalam iman Kristen, tetapi umur 13 mulai menyeleweng, mulai menerima komunisme, menerima ateisme, menerima evolusi, menerima eksistensial. Saya pada waktu masih muda, saya mempelajari filsafat lebih banyak daripada sebaya saya. Saya lebih mengerti bagaimana melawan iman Kristen, menjadi orang intelektual duniawi. Tetapi saudara, sampai 17 saya sudah tidak bisa tahan karena konflik di tengah-tengah Kristen sama kebudayaan, iman Kristen sama evolusi, iman di dalam gereja sama bencinya gereja di masyarakat, menjadi satu konflik yang bikin saya tidak bisa tenang, tidak bisa hidup. Akhirnya pada waktu saya minta Tuhan, jikalau engkau ada, beri kekuatan kepada saya untuk bisa membedakan semua ini, lalu pelihara saya menjadi orang Kristen yang sejati. Sesuai itu saya akan menyerahkan diri menjadi hamba-Mu selama-lamanya. Akhirnya umur 17 saya bertobat. Saya kembali kepada Tuhan dengan air mata yang memenuhi seluruh pakaian di depan. Saya berjanji menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Waktu itu orang tidak ngerti. Orang intelektual tinggi seperti Stephen Tong, mengapa akhirnya menyerah dan menjadi pendeta dan menjadi hamba Tuhan. Seumur hidup mempertahankan iman Kristen. Saya berkata kepada Tuhan, selain saya sendiri menjadi Kristen, saya akan berjuang, saya akan mempelopori iman, dan saya akan menjaga iman Kristen dan melawan semua yang memusuhi kekristenan. Beri kekuatan, beri strategi, dan beri kemampuan, beri pendirian yang kuat, dan beri kepada saya bobot pikiran. Saudara-saudara, selama 66 tahun setengah, saya berdiri berseberang dengan pelawan-pelawan Kristen, orang yang anti iman, yang melawan gereja, bertarung dan berperangan dengan mereka. 3-4 tahun yang lalu, saya mengadakan kebaktian-kebaktian di Amerika Barat. Saya mengunjungi UBC di British Columbia atau di Vancouver, dan juga Simon Fraser. Lalu saya berkhotbah di universitas yang penting di California, termasuk CIT yang tadi disebut, termasuk USC, University of South California, termasuk Berkeley University, termasuk UC di Davis, dan tempat-tempat yang lain. Memberikan jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan anak muda yang paling top pikirannya untuk mereka kembali kepada Tuhan. Dan ini 1 bulan lagi, mulai dari tanggal 1 September, yaitu kira-kira
Nah, sampai 2 minggu lagi. Saya berada di New York, saya berada di Washington, saya berada di Boston, dan berada di Philadelphia. Saya akan mengadakan KKR, perpisahan. Sesuai itu tidak pergi lagi ke Amerika kalau tidak perlu. Dan saya akan menjawab pertanyaan daripada Universitas Harvard University, Yale University, MIT, Boston University, UPenn, New York University, Rockefeller University, dan semua tempat yang paling penting di dunia timur di Amerika untuk membuat iman Kristen dipertimbangkan baik-baik oleh orang-orang intelektual yang muda di Amerika. Doakan ini. Kiranya Tuhan bekerja memakai orang tua ini tetap menjadi berkat untuk kaum intelektual modern. Saudara-saudara, sejak Renaissance, sejak medieval philosophy yang melawan Kristen makin banyak. Udah Kristen selama 1000 lebih tahun berada di dalam posisi pasif, dihantam, dipukul, diserang, diragukan, sehingga entah kita harus bagaimana. Banyak orang Kristen goncang, banyak orang Kristen tidak tahu bagaimana membalas, bagaimana mempertahankan, bagaimana membela. Akhirnya Kristen lenyap, dan banyak gereja mulai kosong. Tapi saya mempunyai pikiran, tidak, bagaimanapun bikin gereja yang kosong boleh kembalikan lebih banyak orang menjadi gereja yang penuh. Dan akibatnya Tuhan dengar doa saya. Pada waktu gereja mulai kosong-kosong, saya dirikan GRI. Sekarang menjadi gereja salah satu yang paling penuh dan paling banyak orang yang beriman dan melayani di dalam dunia kekristenan. Seperti apa yang kita lihat pada hari ini. Saudara-saudara, saya mau tanya, kalau orang-orang pintar berani mengkritik Kristen, berarti mereka kira mereka lebih hebat, mereka lebih pintar. Lalu orang Kristen bagaimana menjawab mereka? Ya tidak bisa jawab, karena engkau profesor, engkau intelektual, engkau cendekiawan, kita sama anggota Kristen biasa. We have no way to debate, no way to defend. Kita tidak bisa memelihara, kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa berdebat dengan orang-orang pintar. Apakah itu sikap kekristenan sebenarnya? I say no. Tidak boleh begitu. Kita harus bersiap dan berani melawan agama yang dilawan, ditolak, dan diserang oleh musuh-musuh kita. Saudara-saudara sekalian, kalau gereja dikritik, saya mau tanya, yang kritik gereja dikritik oleh siapa lagi? Tidak ada. Jadi gereja selalu menjadi tanda, menjadi objek serangan dunia, tapi gereja susah membalas. Kita di dalam sekolah teologi kita belajar apa itu apologetika. Apologetika yaitu membela keutuhan iman. Apologetika berarti kita berdebat untuk kebenaran. Nah, di situ terjadi peperangan rohani. Saudara tahu tidak, iman kita perlu peperangan. Apologet kita sedang berperang dengan yang melawan kita. Tetapi terlalu banyak orang Kristen tidak peduli. Kalah ya tidak apa-apa, menang ya boleh, kalah ya boleh. Tapi ada orang seperti Stephen Tong yang mengatakan, no, we should not be defeated. Kita tidak bisa ditaklukkan. Kita tidak boleh dikalahkan. Kita harus membela dan kita harus bekerja untuk memuliakan nama Tuhan.